Kenapa ibu menangis? Tidak, Cempaka. Ibu tidak menangis, nak. Oh, matanya keluar air mata. Cempaka sayang, jangan ganggu Ibu Ratih dulu ya. Ibu Ratihnya lagi sedih. Gini saja. Gimana kalau kita belajar membaca dan menulis? Cempaka mau nggak? Mau. Sudah, yuk. Ayo, Kakak. Bang, tolong cepat lakukan sesuatu, Bang. Aku mulai khawatir sama Gumara, Karina, dan yang lainnya. Saya juga sangat mengkhawatirkan mereka, Atuk Rabai. Karena sampai sekarang kan belum ada kabar dari mereka. Saya takut terjadi sesuatu dengan mereka, Atuk. Tenanglah, Ratih. Puspa, kami juga sedang berusaha. Kami tidak berpangku tangan. Oh ya, Alam. Apa kau sudah berhasil menghubungi Gumara atau Limbubu? Itulah Datuk Panglima. Dari tadi pun aku berusaha untuk menghubungi Gumara dan Limbubu. Tapi yang merespon panggilanku hanya Datuk Tunggal, yang katanya sedang menuju ke Lampung untuk mencari Karina dan Limbubu. Aku juga merasakan hal yang sama. Aku juga tidak bisa menghubungi Gumara ataupun Limbubu. Sebaiknya kalian semua tidak usah khawatir. Terutama Puspa, Ratih. Saya yakin mereka semua dalam keadaan baik-baik saja. Masalahnya komunikasi mereka tidak sampai di Kumayan ini. Mungkin sekarang ini mereka berada di tempat yang sulit sehingga tidak terjangkau oleh jurus pemuka batin kami. Jadi untuk sementara jangan panik. Kita tenang. Maaf dan laut. Sekarang aku punya siasat yang amat jitu untuk memperdaya para ini Kumayan. Jikalau aku berhadapan dengan ini busuk itu, aku akan menggunakan tubuh gadis ini. Sempurna. Para ini busuk itu akan bertekuk lutut jika berhadapan dengan aku. Karena aku akan menjadikan tubuh ini menjadi tamengku. Oh, Hang Cinta. Amat pandai kau. Aku kagum pada kepandaian kau, Hang Cinta. Tidak. Tidak akan aku biarkan kamu merasuki tubuhku lagi, Hang Cinta. Kau sudah bangun rupanya. Rasakan ini. Kurang ajar. Kamu harus mati di tanganku, Hang Cinta. Oh, begitu. Kau mampu? Yakin? Oh, Merapi dan Laut. Nakal kali kau. Ternyata gadis ini liar juga. Pak Yunus, banyak sekali pesanannya. Buat siapa?
Itu buat anak-anak muda yang tinggal di rumahnya Pak Guru Gumara. Dan mereka itu tidak bisa memasak. Jadi saya kasihan. Ya sudah, saya belikan saja. Buat Narai, Sigit dan Robert ya? Nah itu hafal. Kalau nama anak-anak muda saja hafal. Habis namanya aneh sekali Pak Yunus. Seperti nama-nama orang bule dan seperti nama makanan. Makanan? Makanan apa? Saya pernah lihat Pak Yunus, ada makanan kerupuk, itu mereknya Narai. Dan saya juga pernah melihat ada makanan dendeng kering, itu mereknya Sigit. Saya lihat kemarin di pasar Pak Yunus. Kalau begitu saya panggil Narai. Halo kerupuk, sudah datang Kak Dendeng? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Wah. Nampaknya Pak Yunus ini sedang memborong dagangnya Mak Medi. Pak Yunus, ini pesanannya ya, sudah komplit semuanya. Terima kasih Bu Medi. Iya. Mama Medi, Iya? teh manisnya 2 sama gorengannya ya. Oh iya, sebentar ya Bu Rida, saya bikinkan dulu ya. Banyak sekali Pak belanjaannya. Ya, kita sambil membantu Bu Medi. Bu Rida ini tehnya. Makasih Mama Medi. Dan Pak Zayadi, ini tehnya. Oh iya. Terima kasih Mak Medi. Gorengannya menyusul ya. Ya Mak Medi. Bu, bagaimana? Apa sudah kau hitung pendapatan kita hari ini? Alhamdulillah Pak, kita dapat untung banyak. Alhamdulillah, rupanya sudah tidak terjadi lagi perang dunia. Ya, dunia sudah aman dan damai. Apa nih maksudnya Pak Yunus? Mengada-ngada saja macam aku nih sering bertengkar dengan istriku. Tak pernah bertengkar, Pak. Oh iya, saya lupa. Tidak pernah bertengkar. Kecuali saat memberikan bunga tanda cinta. Bunga Kamboja. Tanda kematian. Pak Yunus, Pak Zayadi dan Ibu Rida sekarang akur karena kan sudah dinasehati oleh Nyi Lebong. Oh iya. Nyi Lebong. Kemana dia? Nyi Lebong sedang pergi ke rumah salah satu warga, Pak Yunus. Sepertinya ada warga yang ingin dinasehati tentang keluarganya. Oh, kalau begitu Nyi Lebong itu seorang psikolog. Sarjana psikolog. Iya, Pak. Iya, Nenek Lebong itu bijaksana sekali ya. Kalau melihat dunia sudah damai, saya lupa apa yang harus saya katakan. Saya tinggal dulu, Bu Medi. Iya, Pak Yunus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Damai di bumi. Pak Zayadi, ini kuenya. Iya. Terima kasih, Mak Medi. Bu, kita minum tehnya di sini saja, Bu. Ayo, kalian latihan yang serius. Gunakan kecepatan tangan dan kekuatan kaki kalian. Semangat! Ayo, lanjutkan gerakannya. Dang Arsya kalau berlatih harus serius. Tidak boleh bermain-main. Iya, Sya. Kau itu kalau berlatih, pukulan dan tendangan kau harus yang benar-benar kuat. Nanti kalau aku sungguhan, aku berani taruhan. Kalian semua pasti tepar. Ayo latihan lagi yang serius. Ayo. Oh, ini rupanya padepokan busuk bumi Kumayan ya? Iya, tapi maaf. Dato ini siapa? Dan ada keperluan apa datang ke padepokan kami? Kamu gurunya ya? Iya. Kamu saya tantang berkelahi. Jangan dipancing! Guru Artaya itu guru yang sangat kuat. Jadi, kita tak usah khawatir. Yang Rifai, ayo kita bantu Guru Artaya. Ayo. Ina, kamu tunggu ya.
Uni, jangan. Kalau Uni lecet sedikit saja, Pina bisa dimarahin Dang Rajo. Jadi Uni di sini saja. Iya. Cuma segini ilmu kalian. Tak malu kalian masang itu pelang pendepokan bumi Kumayan. Waduh, kalah. Ada apa Datuk Panglima? Aku merasakan ada musuh masuk ke dalam Kumayan. Dan dia berasal dari Padepokan Bumi Kumayan. Benar, Datuk Lebay. Aku juga merasakan hal yang sama. Ada aura negatif yang sangat kuat sekarang ini. Kalau begitu sebaiknya segera kita tengok ke sana. Ayo Datuk, kita periksa. Ayo. Bang, saya ikut ya, Bang. Tidak, Puspa. Sebaiknya kita tunggu di sini saja. Puspa, tidak ada seorang pun yang bisa meninggalkan tempat ini tanpa seizin aku. Baik, Bang. Hati, aku pergi dulu. Hati-hati, Bang. Ayo Datuk. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Ada orang asing yang menyerang, Atu. Mana dia perginya? Dia ke arah sana, Atu. Mereka semua terkena luka dalam akibat pukulan. Tapi sayangnya, aku sama sekali tidak kena luka ini. Lukanya tembus dari dada sampai ke punggung. Kau kuat. Untung jantungmu tidak bocor. Datuk, orang itu mengirimkan pesan kepada para inye. Apa pesannya? Datuk Munggus satu. Datuk Munggus menantang para inye. Dia menunggu di tengah hutan Kumayan, Datuk. Iya. Ajar sekali mereka. Beraninya menantang kita. Datuk Panglima, izinkan aku memberikan pelajaran untuk mereka. Tunggu Alam. Kita harus hati-hati. Kita belum tahu siapa Datuk Mungkus itu. Tapi Datuk Panglima, Mungkin ini hanya jebakan. Kita jangan gegabah. Maaf, Atu, sebelumnya kalau Ratna lancang. Tapi lebih baik Atu jangan menerima tantangan dari Atuk Mungkus. Karena itu sangat berbahaya. Apalagi para inye lainnya kan sedang tidak ada di Kumayan. Alam, lebih baik sekarang kita sisir dusun. Siapa tahu Datuk Mungkus sudah mengganggu warga Kumayan. Atu, kalau memang dia berani dan menantang para Atu, kenapa dia datang ke Padepokan Bumi Kumayan? Bukan langsung datang ke rumah Atu Lebay Karat, Atu Abu, atau Atu Umbalang. Ya, itu sebabnya aku bilang mungkin ini hanya jebakan. Alang, kau temani Dato Abu untuk menyisir kampung. Aku akan mengobati mereka dulu. Baik, Datuk Panglima. Baik, Datuk. Aku pergi, Datuk Lebay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
kemana sebenarnya Hang Cinda membawa Karina pergi? Saya sudah berkali-kali menelisiknya, tapi sama sekali tidak bisa menemukan jejak Karina. Hang Cinda telah menutupi jejak Karina dengan sangat hati-hati. Mudah-mudahan saja Karina bisa bertahan dan tidak terluka. Ayo. Ya. Siapa itu, Pak? Perasaan kita tidak enak. Kenapa dia menatap kita seperti itu? Mungkin ada hal yang ingin disampaikan oleh dia. Ayo kita dekati dia. Maaf Pak, kenapa Bapak melihat kami seperti itu? Memangnya kami melakukan kesalahan? Iya Pak, kenapa Bapak menatap kami seperti itu? Aku mencium aura harimau di tubuh kau. Bapak tahu dari mana? Pasti kau sedang mencari seseorang. Iya Pak. Kami semua mencari adik saya Karina. Di balik bukit itu ada sebuah tempat keramat. Kata orang, tempatnya para siluman jahat dari Sumatera. Pasti orang yang kau cari ada di situ. Astaga. Astaga. Gumara, kemana Bapak itu? Saya tidak tahu, Limbubu. Kenapa dia hilang cepat sekali ya? Sebaiknya kita periksa dulu. Tapi awak alun puas lah. Nggak dapet apa yang awak cari hari ini. Apa maksud kamu, Rajo? Awak masih penasaran di mana makam bapak awak tuh? Yang awak tahu makam bapak awak tuh ada di Pasir Talang Muara Labuko. Kalau kau memang ingin tahu lebih banyak, Rajo, kamu bisa langsung saja tanya ke Datuk Mursi. Dia itu adalah teman akrab bapak kamu, Rajo. Datuk Mursi. Iya. Di mana rumah Datuk Mursi itu? Boleh ya awak pai kini juga. Wah, hari sudah makin redup, Rajo. Apa enggak sebaiknya besok saja, Rajo? Mau, Mak. Tapi iyo sebenar-benar penasaran awak kok, Mak. Awak ingin tahu lebih dalam dan lebih padik gitu. Boleh ya? Awak pai seorang. Baiklah. Kalau memang begitu maunya kamu, Rajo, kamu ikuti aja jalan setapak ini. Nanti kamu pasti akan ketemu dengan pondok yang unik. Nah, disitulah rumah Datuk Mursi. Tanya saja. Yo. Kalau memang itu maunya kamu, Ambo tidak bisa melarang. Ayo kita ke sana. Yuk. Itu yo baru sebana-bana mama. Sip lah. Aman tuh. Jadi apa rencana kita selanjutnya, Blackjack? Kita pancing mereka ke Bukit Manau. Saya mau kalian hari ini mengacaukan Kumayan. Ini bagian dari perang. Pakai tangan. Baik, bos. Saya sudah siapkan kalian motor untuk kabur dari Bukit Manau. Baik, Bos. Kami permisi. Mari, Bos. Blackjack, rencana kita pasti akan berhasil. Aku sudah punya racun emas murni dan juga kandang emas. Bagus sekali, Mega. Apapun rencana kalian, tolong jangan libatkan saya dalam masalah ini. Karena saya punya cara sendiri untuk mengalahkan para ini. Apapun caranya, yang penting tujuan kita sama. Mengalahkan para ini. Terserah Bapak. Tapi tolong, jangan libatkan saya secara terang-terangan. Saya minta tolong. Sudahlah, Erik. Tadi kau bilang kau ingin bicarakan sesuatu kepadaku. Apa itu? Ayo, misi.
Sepertinya tidak ada cara lain lagi menyembuhkan Belinda. Masih ada satu cara, Datuk. Rindu. Aku Tulang-tulang Belinda patah dan hancur. Masih ada satu cara untuk menyambungkannya. Tulang sengkang. Kalau begitu, pakai saja tulang sengkang yang di dalam tubuhku ini. Sepertinya hanya tulang sengkang Gumara yang bisa menyembuhkan orang yang terluka parah. Ya, Datuk benar. Tulang manusia harimau ketujuh itu bisa menyembuhkan Belinda karena tulang sengkangnya sangat hebat. Gora, sepertinya aku akan meminta tulang sengkang Gumara satu saja untuk Belinda. Aku tidak tega melihat keadaan Belinda saat ini. Rindu. Tapi aku tidak yakin kalau Gumara akan memberikannya kepada kamu. Bagaimanapun caranya, aku harus menemukan Gumara. Aku harus meminta satu tulang sengkang untuk Belinda. Gora, kau akan menemaniku? Atau kau akan tetap di sini? Baiklah, aku temani kamu. Terima kasih. Aku harus pergi. Hati-hati di jalan Rindu. Permisi. Tipu muslihat kita berhasil. Rindu dan Gora akan pelan-pelan membinasakan kaum Inyedin. Datuk, kita akan mendapatkan keuntungan besar. Ternyata begitu mudahnya menipu Gora dan Rindu dengan hanya memberikan tulang macan biasa kepada Gora. Nah, itu namanya Datuk Mursi, Rajo. Tapi, Mak, ya enggak apa-apa kok. Kita menghampiri beliau kini. Nampaknya beliau sedang bersemedi macam tu. Enggak apa-apa, enggak lama. Kok kita mengganggu, dah? Nggak apa-apa lah. Kau kan ingin tahu secara lengkap tentang ayah kau kan? Ya sudahlah, kita langsung saja temui dia. Yuk. Jadi, Jadi begitulah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah. Datuk Muluk, ada apa Datuk? Perkenalkan dulu, ponakan saya Rajo Langi. Putra Datuk Talenggang Langi. Raja Langi, Iya. sandang bersuara kamu. Ya, awak pun betul, Datuk. Ada apa Raja? Sebenarnya Rajo inilah yang ada keperluan sama Datuk Mursi. Begini Datuk, sebelum awak bicara, awak minta maaf dulu. Ada yang ingin awak tanya pada Datuk Mursi. Apa tuh? Gini, kata mama awak lah, Datuk Mursi ini sangat dakik jawab apa awak. Iya. Awak nak ingin tahu di mana apa awak meninggal dan di mana apa awak itu dimakamkan Datuk. Baiklah Raja Langi. Terakhir kali Datuk Talenggang di Langi kalah bercakap jo cindaku dari Kurinci dan meninggal di tangan Datuk Putra Kumbang. Menurut Bentar. Mau. Siapa? Datuk Putra Kumbang. Datuk Putra Kumbang. Menurut kabar, Datuk Putra Kumbang membuang jasad Datuk Talenggang Langi ke Lawi.
aba itu kabanan abu terima. Tapi bahanan sabananyo, kamu udah tahu seru gale. Demi opak saya, Sultan Talenggang, sampai neraka pun akan saya kejar kau, putra kumbang. Terima kasih, Dato. Sama-sama, Rajo. Makasih atas informasinya. Ayolah. Pak Tarik. Badro. Ajit. Aku ini sangat heran. Kenapa proyek PT Barisan Jaya ini semakin kemari, semakin saja tidak jelas. Iya. Erik juga akhir-akhir ini sering menghilang tanpa alasan. Bahkan seharian ini dia tak tampak ke proyek. Entah kemana dia. Mana Pak Resta dan Ibu Meli tidak bisa memberi keputusan apa-apa lagi. Ya, kalau begini terus, yang ada kita nih hanya makan gaji buta saja, Bapak-bapak. Memang enak, tapi saya nih jadi merasa kalau kita seperti lepas tanggung jawab begitu saja. Enggak? Iya sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, bagaimana? Kumayan aman? Alhamdulillah. Aman, Pak. Kita sudah periksa dari utara ke selatan, dari barat ke timur. Sampai ke lubang-lubang tikus pun kita periksa. Siapa tahu ada yang menggeragoti Kumayan. Aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kami di sini pun juga sudah menemukan kejanggalan-kejanggalan, Pak Yunus. Di hutan Kumayan pun dan perbatasan Kumayan juga aman-aman saja. Alhamdulillah. Ya, andai saja keadaan Kumayan tuh aman terus-menerus macam nih, rasanya hidup kita lebih tenang dan lebih damai. Bapak-bapak, kalau ingin tahu Kumayan aman apa tidak, lihatlah dari wajah kawan kita nih, iya kan? Kelihatannya aman, damai. Sudah tidak terjadi lagi perang dunia ketiga. Pak Yunus nih, macam mana masih saja terus membahas masalah tuh? Apa biar semua teman-temanku tahu apa yang aku alami? Tidak seperti itu. Tapi kalau berita bagus seperti itu tidak ada yang tahu kan, kasihan juga mereka. Pak Yunus nih, sebentar Bapak. Coba kalian lihat. Itu nampaknya mobil yang membawa rombongan mungkin dari Bengkulu. Iya, benar. Sepertinya mereka semua itu mau ke Kumayan, Pak Yunus. Pak Bujang, mungkin ada warga sini yang ingin mereka kunjungi. Begini saja, supaya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi, kita datangi mereka, kita tanya mereka. Ayo. Sudah sampai ya, Pak? Saya lupa kemana arahnya ya. Pak? Iya, Pak. Bapak mau kemana? Saya mau ke rumah Pak Datul Baikarat. Di mana rumahnya, Pak? Saya lupa. Bapak ada perlu apa ke rumah Datul Baikarat? Mau ngantar berobat. Kemarin teman saya berobat sama Datul Baikarat. Langsung sembuh, Pak. Mohon maaf, Pak. Kalau boleh saya tahu, Bapak, Ibu, dan rombongan ini semua berasal dari kampung mana? Saya dari Bengkulu, Pak. Pak, kalau
kalau Bapak dan rombongan ini akan ke rumah Tulebay Karat, aku tahu rumahnya dan aku siap mengantarkannya ke sana. Ya tapi aku ke sana kan mengorbankan waktu dan tenaga. Jadi adalah sesuatu sebagai penggantinya. Jayadi, orang ini mau pergi berobat. Macam-macam saja kau nih. Badrul. Iya, Pak Yunus. Kau ini kan tangan kanannya Datuk Lebay. Ahli obat. Nah, tolonglah antarkan bapak-bapak dan ibu ini ke rumah Datuk Lebay Karat. Bisa kan? Baik, Pak Yunus. Saya akan mengantarkan Bapak sama Ibu dengan ikhlas. Tapi mohon maaf sebelumnya, Pak. Jadi kalau dengan Datuk Lebay Karat itu kita harus ngomong hati-hati. Jangan macam-macam. Kami aja warga asli Kumayan tidak berani macam-macam ngomong sama Datuk Lebay Karat itu. Ya, Pak. Saya paham, Pak. Baik, Pak. Saya tunjukkan dan saya antar dengan ikhlas. Maaf, apa kami tidak mengganggu kalau datang malam-malam begini? Begini, Pak. Kalau untuk mengetuk pintunya, serahkan saja sama Pak Badrul. Kalau dia yang mengetuk pintu, insya Allah akan dibukakan pintu oleh Datuk Lebay Karat. Ya sudah, sebaiknya kalian segera pergi ke rumah Datuk Lebay Karat. Jadi kalau begitu, Pak Yunus, Bapak-bapak, saya absen dulu sebentar rondanya nih. Saya antar dulu, abis itu saya datang lagi nih. Oh iyalah, pasti kita tunggu, Badrul. Iya. Kita kan perlu pakai cepat. Datuk Panglima, biarkan aku ke hutan Kumayan. Izinkan aku menjawab panggilan Datuk Mungkus. Jangan Alam. Kalau dia benar-benar mencari masalah dengan kita, baru kita hadapi. Tapi kita harus tetap hati-hati. Biarkan dia berada di hutan Kumayan dulu. Kita tunggu reaksinya. Kalau kita tidak datang. Ya Alang, dalam situasi yang masih belum kondusif seperti ini, kita tidak boleh asal bertindak. Nama Datuk Mungkus memang belum pernah kita dengar selama ini. Dan kita belum tahu apa tujuannya ke Kumayan. Lagi pula, dia ingin menantang kita. Untuk apa? Baiklah. Kalau Datuk Panglima dan Datuk Abu belum mengizinkan aku untuk menjawab panggilan Datuk Mungkus yang sudah menunggu kita, aku paham. Aku akan menunggu di sini. Menunggu perintah selanjutnya. Alang, kau harus lebih bisa mengendalikan diri sesering mungkin. Dan kau juga harus belajar tentang taktik dan strategi. Siap mengerti, Datuk Panglima. Kalau begitu, mungkin lebih baik sekarang aku menjemput Farah ke rumah Ratna. Ya, hati-hati. Aku permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untung di Kumayan ini banyak kayu. Jadi kita bisa membuat mainan dari kayu untuk anak-anak di PAUD. Iya, aku baru lihat mainan seperti ini. Maklum, waktu kecil aku tidak pernah TK. Wah, mainan ini lucu-lucu sekali ya. Pina, ini namanya mainan tradisional. Dan untuk anak-anak ini cukup menarik. Mereka pasti senang untuk memainkan ini. Iya, apalagi anak-anak kan cepat bosan. Dan kalau dikasih mainan seperti ini, pasti mereka langsung semangat. Dan di Jakarta, mainan seperti ini sudah jarang. Nina, ini sudah malam. Nanti Atu Abu sama Bu Puspa khawatir. Iya ya, tidak terasa sudah 10:30 malam. Kalau begitu, Nina aku antar pulang ya. Boleh. Sudah yuk, kita beresin dulu. Biar aku aja yang beresin. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayo, Andung, aku pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hati-hati, Pina. Andai saja Dadang Rajo, dia pasti senang di sini. Ratna, ayo masuk. Iya.
Sun matahari cium. Apa itu? Sun matahari Ina. cium. Atu, Sedang apa kau sendirian di hutan? aku. Suara apa itu, Atu? Tenang Nina, jangan takut. Itu dia. Tong jing jing tong jing tong jing. Sun nunggu yang matahari cium. Gumara bilang, katanya dia sudah menjadi gila karena terkena aura mutiara hijau milik Pitaloka. Tong jing jing tong jing tong Oh, lihat. jing jing tong. Hai, hancurkan semua ini kumayan. Aku nggak mau jadi abu. Atu cepat usir dia. Aku takut dia mengganggu warga, Atu. Sudahlah, Tong sudah biarkan saja. tong. Kasian juga kalau kita tengok dia begini. Tong. Lagi pula dia tak akan mungkin bisa mengganggu warga. Ilmunya sudah tidak ada. Nanti dia juga akan pergi sendiri. Ayo Nina, aku antar kau pulang. Daripada nanti kita ikut hutan gila di sini. Iya, Tuh. Ayo, Tuh. Mana tongkatku? Mana tongkatku? Sudah banyak mainan yang kalian buat untuk PAUD. Sudah tuh, tapi rencananya besok mau dilanjutkan lagi soalnya masih setengah. Bising betul mereka di hutan. Iya tuh, main trek-trekan kok di kampung sekecil ini. Pasti warga sangat terganggu dengan suara itu, Atu. Kau betul. Hei! Astaga. Kau tak apa-apa? Tidak apa-apa, Atu. Bandit-bandit bermotor itu harus dikasih pelajaran. Tong jing jing tong jing tong jing jing tong. Sun matahari cium. Mau kemana kamu? Hah? Ayo ikut aku. Biar aku buat kau tumbal untuk Hamcinda. Mana tongkatku? Mana tongkatku? Mumpung si Mor ini asik berbicara sendiri. Mana Lebih baik tongkatku? kabur ini. Mana tongkatku? Aku tidak berdaya, tidak punya tongkat lagi. Tempat apa ini? Sepi sekali. Bahkan binatang pun tidak ada di sini. Apa jangan-jangan kita dibohongi oleh kakek itu? Biar saya coba telisik tempat ini. Saya tidak dapat menemukan apa-apa. Ya sudah, lebih baik kita kitari saja tempat ini. Ayo. Astaga. Ada apa ini? Kumara, kenapa ada gempa seperti ini? Ini gempa biasa. Atau memang ada makhluk raksasa? Gempa sudah berhenti. Ayo, kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Ayo. Astaga. Maaf, apa ini sebenarnya? Ini benar-benar aneh. Ketika kita jalan, gempa itu muncul. Tapi ketika kita berhenti seperti ini,
gempanya juga ikut berhenti. Sepertinya ini memang tempat siluman. Kita harus berhati-hati. Kemana kau mandi kamu? Hah? Kemana? Oh, kau sudah berani naik sepeda motor. Kau harus berani tanggung jawab sama diri kau dan orang lain. Hei! Jangan kau pikir dengan naik sepeda motor kau bisa lari dari aku. Semoga saja nenek sihir tidak mengejarku. Tolong! Syukurlah. Ada apa, Nina? Kelihatannya kau takut sekali. Ada nenek sihir, Pak. Nenek sihir? Nenek sihir siapa? Maksudku, Puyang Maut. Puyang Maut? Tunggu. Jadi yang teriak-teriak itu kau, Nina? Iya, Pak. Puyang Maut menakut-nakutiku. Membantumu. Sebentar. Aku ingin tertawa dahulu. Membantu. Putri Semidang Rindu. Sebenarnya, aku sedang tidak ingin berkeringat. Lah kali aku. Kau bodoh kau. Kau menotok dirimu sendiri. Kau tahu, kalau kau menotok dirimu sendiri, tenaga kau sirna. Tidak ada. Habislah sudah. Ternyata otak kau tidak pada tempatnya. Ancinda, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang sudah kau lakukan? Kenapa kau kelihatan cantik kembali dan jauh lebih muda? Kau sudah mendapatkan tulang sengkang Gumara? Beritahu tidak ya? Tidak. Rahasia. Tapi seperti kau lihat sendiri. Pertanyaan kau tidaklah perlu aku jawab. Aku cantik jelita, kuat, sakti.